Bab 1111, Kekuatan Misterius. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah lelaki tua bermarga Chen terbelah dua, pandangan semua orang beralih ke Duan Lingtian secara bersamaan. Semua tetua dan murid Lu Clan terkejut. Mereka tidak berharap penasihat sementara pertama Lu Clan mereka tidak hanya memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam pengobatan penyempurnaan Dao, tetapi pencapaiannya di martial Dao juga sama mengejutkannya. Hanya dalam sekejap mata, dia telah membunuh 4 dari 5 musuh yang dihadapi Lu Clan. Keempatnya adalah orang-orang yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik terkuat dari klan Lu. Penatua Duan, Lu Rui pemimpin klan dari klan Lu benar-benar tercengang. Yang lain mungkin tidak tahu identitas orang yang baru saja dibunuh Duan Lingtian, tetapi dia tahu dengan sangat jelas siapa mereka. Kesampingkan Cheng He dan Mo Jie, baik Leng Qi maupun lelaki tua bermarga Chen itu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mantan pemimpin klan mereka. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap martial monark tingkat keempat. Namun, dua pembangkit tenaga listrik tahap martial monark tingkat keempat ini dibunuh oleh Penatua Duan hanya dalam sekejap mata. Tuan muda, mata Siong Kuan menyala saat dia menatap Duan Lingtian yang melayang di kejauhan. Itu adalah tuan mudanya, betapa kuatnya. Wajah cantik dan lembut Feng Tianwu berubah sedikit. Jelas bahwa kekuatan Duan Lingtian telah mengejutkannya. Cepat, bahkan Lu Qiyu, mantan pemimpin klan dari klan Lu, mau tidak mau terkesiap. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Dengan kekuatan Penatua Duan, tampaknya semudah menyembelih ayam atau memotong rumput baginya untuk membunuh dua orang yang kekuatannya setara denganku. Jika dia benar-benar menginginkannya, kurasa dia bisa membunuhku hanya dengan menjentikkan jarinya. Perasaan Lu Qiyu sedang kacau, dan tatapannya rumit. Seluruh tempat menjadi sunyi, mata semua orang tertuju pada tangan Duan Lingtian. Meskipun mereka tidak dapat menangkap gerakan Duan Lingtian sebelumnya, mereka cukup beruntung untuk melihat senjata di tangan Duan Lingtian. Duan Lingtian berdiri di sana dengan angkuh saat jubah ungunya berkibar meskipun tidak ada angin. Dia memegang pedang sepanjang 3 kaki yang dipadatkan dari hanya dewa yang tahu jenis energi apa. Energi apa itu? Pedang sepanjang 3 kaki itu perlahan menghilang dan menghilang tanpa jejak setelah perhatian semua orang beralih ke tangan Duan Lingtian. Energi langit dan bumi di udara yang hampir berubah menjadi fenomena langit dan bumi juga menghilang. Karena alasan ini, tidak ada yang tahu seberapa kuat Duan Lingtian. Namun, fakta bahwa Duan Lingtian dapat membunuh Leng Qi dan lelaki tua bermarga Chen yang kekuatannya tidak kalah dengan Leng Qi berarti bahwa kekuatannya sudah dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di benua awan. Namun, perhatian kebanyakan orang tidak tertuju pada hal ini. Mereka lebih tertarik pada pedang sepanjang 3 kaki yang ditarik Duan Lingtian dari udara tipis sebelumnya. Pedang Qi yang berkilauan pada pedang sepanjang 3 kaki itu adalah Sword Profanity. Namun, mereka belum pernah melihat seseorang memadatkan energi menjadi pedang sepanjang 3 kaki sebelumnya. Apakah kamu melihat itu? Ya, benar. Pedang di tangan Penatua Duan diringkas dari energi 5 warna. Saya pikir mata saya menipu saya. Saya tidak berpikir itu nyata. Energi apa itu? Itu pasti kedalaman, tetapi, apakah ada kedalaman seperti itu? Aku belum pernah mendengar tentang kedalaman seperti itu sebelumnya. Semua murid dan tetua klan Lu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka bisa mengetahui energi apa yang digunakan Duan Lingtian untuk menyingkat pedang. Mereka bukan satu-satunya yang tidak bisa mengetahuinya. Apa energi itu sebelumnya? Mata Lu Rui menyipit. Dia bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melihat energi dengan 5 warna berbeda. 5 warna berbeda adalah merah, biru, hijau, ungu, dan kaki. Selain Lu Rui, bahkan 3 tetua penjaga klan Lu juga bingung. Itu sudah cukup mengejutkan ketika Penatua Duan membunuh musuh mereka hanya dalam sekejap mata. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa membedakan energi yang memadatkan pedang di tangan Duan Lingtian. 5 warna dalam energi tampak seperti 5 jenis kedalaman alam yang telah bergabung bersama. Yang merah adalah kedalaman api, yang biru adalah kedalaman air, yang hijau adalah kedalaman angin, yang ungu adalah kedalaman guntur, dan warna kaki, salah satunya adalah kedalaman bumi. Dibandingkan dengan yang lain, Lu Qiyu lebih berpengetahuan. Namun, dia masih merasa skeptis meskipun dia tahu apa itu. Sulit baginya untuk percaya bahwa Duan Lingtian dapat secara bersamaan menguasai 5 jenis kedalaman alam.
Sepertinya juga ada sword profundity pada pedang yang diringkas dari energi 5 warna. Jika energi 5 warna itu benar-benar mewakili 5 jenis kedalaman alam, bukankah itu berarti dia telah menguasai 6 jenis kedalaman? Semakin Lurui memikirkan hal ini, semakin dia dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia tahu Penatua Duan adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari 10.000 tahun yang lalu, dia masih tidak percaya Penatua Duan dapat memahami 6 kedalaman yang berbeda di tahap Raja Bela Diri tingkat pertama. Kedalaman berbeda dari metode dan pengalaman pemurnian obat. Yang terakhir bisa diwarisi melalui ingatan masa lalu tetapi yang pertama tidak bisa. Seseorang perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memahami dan berkomunikasi dengan kedalaman. Dengan kata lain, dia perlu memahami semua kedalaman lagi dari awal meskipun dia adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Karena alasan ini, Lu Qiu tidak percaya dia akan mampu memahami begitu banyak kedalaman di tahap pertama Martial Monarch Stage. Ini bukan karena dia memandang rendah reinkarnasi Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, tetapi dia hanya menganggapnya terlalu tidak masuk akal. Karena Penatua Duan adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia harus meningkatkan basis kultivasinya dan memahami kedalaman pada saat yang sama. Dengan benar, tidak mungkin baginya untuk memahami begitu banyak kedalaman hanya pada tahap Martial Monarch tingkat pertama. Jika basis kultivasi Duan Lingtian berada di tingkat ke-7, ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 Martial Monarch Stage, dia tidak akan merasa aneh bahwa Duan Lingtian dapat memahami 6 jenis kedalaman. Namun, Duan Lingtian hanya di tahap Martial Monarch tingkat pertama. Tahap Martial Monarch tingkat pertama berarti dia baru saja membuat terobosan ke tahap Martial Monarch baru-baru ini. Dia baru saja menembus ke tahap Martial Monarch baru-baru ini, dan dia sudah memahami 6 kedalaman yang berbeda. Apakah ini mungkin? Paling tidak, dia merasa itu tidak mungkin. Selain itu, bahkan jika energi 5 warna benar-benar 5 jenis kedalaman alam, bagaimana tepatnya mereka bergabung dengan begitu sempurna? Lu Qiu menemukan bagian ini yang paling membingungkan. Mengesampingkan profundities lainnya, hanya api dan air yang merupakan dua elemen yang tidak cocok. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk menggabungkan kedalaman air dan kedalaman api bersama-sama. Mungkin aku salah lihat. Pada akhirnya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa diberikan Lu Qiu. Bahkan jika saya benar-benar salah melihat, saya masih tidak tahu apa energi itu. Bagaimana energi itu memungkinkan Duan Lingtian untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat keempat meskipun basis kultivasinya berada di tahap Martial Monarch tingkat pertama. Bahkan sampai sekarang, dia masih merinding setiap kali mengingat adegan sebelumnya. Dua pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat keempat yang sama sekali tidak kalah dengannya mati begitu saja. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena alasan ini, dia memiliki gagasan tentang betapa menakutkannya kekuatan Duan Lingtian. Ada orang lain yang pemikirannya kurang lebih mirip dengan Lu Qiu. Itu tidak lain adalah satu-satunya orang yang tersisa di kelompok 5 orang Cheng He, Oulai. Oulai adalah orang terkuat di klan O Gunung Utara. Dia berada di tahap Martial Monarch tingkat keempat. Kekuatannya setara dengan Leng Qi, lelaki tua bermarga Chen, dan Lu Qiu. Tidak seperti Lu Qiu, dia segera menolak gagasan bahwa energi yang digunakan Duan Lingtian untuk menyingkat pedang berasal dari 5 jenis kedalaman alam saat dia memikirkannya. Selain itu, dia tidak memiliki pengetahuan tentang latar belakang Duan Lingtian. Namun, dia yakin tidak ada yang bisa memahami begitu banyak kedalaman di tahap Martial Monarch tingkat pertama bahkan jika dia adalah varian. Kecuali, itu kemampuan bawaannya. Oulai hanya bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi tangannya yang memegang pedang roh yang terselubung mulai berkeringat deras ketika pemuda berpakaian ungu itu menyipitkan matanya ke arahnya. Kain di punggungnya juga basah oleh keringat. Jika Duan Lingtian menyerangnya, dia yakin dia akan mati. Bagaimanapun, baik Leng Qi dan lelaki tua dengan nama keluarga Chen memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Saya, Oulai, selalu hidup bebas sepanjang hidup saya. Saya tidak menyangka hidup saya akan berakhir di sini hari ini. Namun, saya tidak menyesal bisa mati di tangan Anda, Tuan, kata Oulai, setelah dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Duan Lingtian. Berdasarkan kata-katanya, dia tampaknya telah menerima kenyataan bahwa dia akan mati.
Punggungnya lurus seolah-olah pedang ditempatkan di sana. Dia berdiri di sana dengan tegas. Oh, Duan Lingtian hendak bergerak dan membunuh orang yang tersisa dalam kelompok Cheng He. Namun, dia tidak berharap dia begitu teguh dan tidak tekuk dalam menghadapi kematian. Duan Lingtian harus mengakui bahwa pada saat ini, dia memiliki rasa kekaguman terhadap karakter luhur dan pantang menyerah dari orang ini. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan menunjukkan belas kasihan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Suara mendesing. Duan Lingtian mengangkat tangannya perlahan, pedang Qi muncul dan energi 5 warna terus naik di dalam pedang Qi membentuk bentuk pedang yang belum sempurna. Energi langit dan bumi berputar di atas kepalanya saat fenomena langit dan bumi mulai terbentuk. Desir, desir, desir. Untuk sesaat, semua orang, termasuk Duan Lingtian, memandang kehampaan di atas Duan Lingtian. Jelas mereka penasaran dengan fenomena langit dan bumi yang akan terwujud di sana. Kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Semua orang menahan napas saat energi langit dan bumi hampir terbentuk. Suara mendesing. Tanpa peringatan, fenomena langit dan bumi di ambang pembentukan menghilang ketika energi langit dan bumi terus menghilang di langit. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka kembali ke Duan Lingtian. Mengapa Penatua Duan menarik energinya? Semua orang, termasuk Oulai, bingung. Dari mana kamu mendapatkan cincinmu? Di bawah pengawasan yang lain, mata Duan Lingtian mendarat di cincin tua dan sederhana yang dikenakan Oulai di ibu jari kanannya. Bab 1112, Ouyezi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bab 1112 Ouyezi. Ini adalah cincin yang diturunkan setiap generasi di klan O Gunung Utara kita kepada pemimpin klan. Dikatakan bahwa cincin ini diturunkan dari pemimpin klan pertama klan O kita 10.000 tahun yang lalu. Meskipun Oulai tidak tahu mengapa Duan Lingtian menanyakan ini, dia menjawab dengan jujur. Saya harap Anda akan mengembalikan cincin ini ke klan O setelah Anda membunuh saya. Tuan, jika Anda merasa itu terlalu merepotkan, saya harap Anda mengizinkan klan Lu untuk mengembalikannya atas nama Anda. Oulai menatap Lu Rui ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Lu Rui melirik dingin ke arah Oulai sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Penatua Duan, saya juga pernah mendengar tentang cincin klan O sebelumnya. Itu hanya item yang diturunkan setiap generasi di klan O. Itu hanya berisi nilai sentimental, dan itu tidak terlalu berharga. Setelah dia menjelaskan kepada Duan Lingtian, Lu Rui menatap Oulai lagi sebelum dia dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya aku tidak akan membantumu setelah semua yang telah kamu lakukan hari ini. Namun, demi persahabatan antara klan Lu dan O klan sebelumnya, saya akan meminta seseorang mengirim cincin itu kembali ke klan Lu jika Penatua Duan mengizinkannya. Terima kasih, kata Oulai penuh terima kasih sambil membungkuk dengan sungguh-sungguh pada Lu Rui. Dia tahu tindakannya hari ini pantas mendapatkan lebih dari kematian. Bahkan kematiannya tidak bisa menebus semua kejahatannya. Namun, dia akan menjadi orang berdosa di klan O jika dia kehilangan cincin yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dia sangat tidak ingin melihat itu terjadi. Suara mendesing. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian menghilang dan muncul di hadapan Oulai. Sebelum Oulai bahkan bisa mengetahui apa yang terjadi, Duan Lingtian sudah menghilang di depan matanya lagi dan kembali ke tempat asalnya. Hal pertama yang dilakukan Oulai adalah melihat tangan kanannya. Dia langsung menyadari cincin yang dia kenakan di ibu jari kanannya telah menghilang tanpa bekas. Kengerian muncul di benaknya saat dia dengan cepat menatap Duan Lingtian. Tuan, kamu, saat dia hendak memohon kepada pemuda berbaju ungu untuk mengembalikan cincin itu, dia melihat sedikit kehangatan di mata pemuda itu saat dia mengamati cincin itu. Selain itu, ada sedikit nostalgia juga. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Duan Lingtian mengalihkan pandangannya dari cincin ke Oulai dan bertanya dengan suara yang dalam, hubungan apa yang dimiliki klan O Gunung Utara Anda dengan Ouyezi? Oh Yezi, saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, orang-orang dari Lu Clan, termasuk Lu Rui the Clan Leader, tercengang. Sebaliknya, kengerian muncul di Oulai, dan tubuhnya mulai gemetar. Dia memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara gemetar, bagaimana kamu tahu leluhur klan O kita? Leluhur klan O. Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum bertanya dengan suara yang dalam,
apakah maksud Anda klan O Gunung Utara Anda sebenarnya didirikan oleh Ouyezi? Penatua Duan, jangan tertipu olehnya. Sebelum Oulai dapat menanggapi kata-kata Duan Lingtian, Lurui dengan cepat menyela, sejauh yang saya tahu, klan O Gunung Utara didirikan oleh seorang alkemis kelas 1 bernama Oujie 10.000 tahun yang lalu. Itu tidak didirikan oleh Ouyezi. Selain itu, 10 pemimpin klan pertama di klan O semuanya tercatat dengan jelas dalam jurnal yang diturunkan oleh nenek moyang klan Lu kita. Belum pernah ada orang yang bernama Ouyezi. Lurui menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas. Lurui, jangan langsung menyimpulkan. Oulai menatap Lurui dengan tenang saat dia berkata dengan nada yang tidak cepat atau lambat, memang benar bahwa Oujie adalah orang yang mendirikan klan O di Gunung Utara kita. Ini, tidak diragukan lagi, adalah fakta bahwa aku bisa, jangan disangkal. Apalagi, bukan hanya 10 pemimpin klan pertama di klan O, tidak ada pemimpin klan dengan nama Ouyezi sama sekali, lanjut Oulai. Karena kamu sudah mengakui ini, mengapa kamu masih menyuruhku untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan? Lurui mendengus. Jangan lupa, seperti klan O Gunung Utara Anda, klan Lu Gunung Utara kami juga merupakan keluarga yang memiliki warisan 10.000 tahun. Anda harus melalui kami jika Anda ingin menipu Penatua Duan. Saya akui bahwa Ouyezi bukan pemimpin klan, tetapi dia adalah leluhur klan O Gunung Utara kita, lanjut Oulai. Tolong beritahu saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan terus berpura-pura. Seringai di wajah Lurui menjadi lebih lebar. Oulai tidak menatap Lurui lagi setelah dia menatapnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian yang berdiri di dekatnya. Tuan, meskipun klan O Gunung Utara kita tidak didirikan oleh Ouyezi, itu sebenarnya terkait erat dengannya. Oujie, pemimpin klan pertama dari klan O, adalah cucu Ouyezi. Cincin di tangan Anda telah disahkan turun dari Ouyezi ke putranya. Putranya adalah ayah Oujie, pemimpin klan pertama klan O. Ayah Oujie memberikan cincin itu kepadanya. Sejak saat itu, cincin ini telah menjadi pusaka keluarga di klan O kami, Oulai berkata dalam satu tarikan napas. Bagaimana itu bisa benar? Lurui mencemooh. Jelas dia tidak percaya kata-kata Oulai. Di sisi lain, Duan Lingtian tenang. Dia menatap Oulai sambil bertanya, lalu, siapa nama orang yang memberikan cincin ini kepada pemimpin klan pertama klan O? Menurut catatan yang diturunkan oleh nenek moyang klan O kita, ayah dari Oujie, pemimpin klan pertama klan O, disebut Oh Hong. Oulai menjawab dengan tenang. Oh Hong. Saat Duan Lingtian mendengar kata-kata Oulai, matanya sedikit menyipit. Hatinya sedang dilanda gejolak. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang begitu kebetulan bisa terjadi. Klan O Gunung Utara didirikan oleh seseorang yang telah diajarkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sebelumnya. Meskipun Kaisar Bela Diri kelahiran kembali belum pernah bertemu orang yang mendirikan klan O Gunung Utara, dia mengenal kakek dan ayah orang itu 10.000 tahun yang lalu selama reinkarnasi kedua Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Ketika Kaisar Bela Diri kelahiran kembali masih dalam reinkarnasi pertamanya, selain meningkatkan basis kultivasinya ke tahap Kaisar Bela Diri, pencapaiannya dalam penyempurnaan pengobatan Dao juga luar biasa. Dia bahkan menjadi alkemis kelas kerajaan pada akhirnya. Setelah itu, berkat teknik kelahiran kembali 3 kehidupan, jiwanya yang terbengkalai selama 10.000 tahun bereinkarnasi. Itu 10.000 tahun yang lalu dari reinkarnasinya saat ini. Selama era itu, Kaisar Bela Diri kelahiran kembali naik pangkat dengan cepat karena ingatan masa lalunya dan teknik serta pengalaman budidaya obat. Karena pengalaman hidupnya sebelumnya, dia bisa menghasilkan 2 kali hasil dengan setengah usaha. Itu memberinya banyak waktu luang. Segera setelah itu, dia mulai mempelajari Weapons Refinement Dao dan Prasasti Dao secara intensif. Ketika dia mempelajari Weapons Refinement Dao, seorang pengrajin senjata kelas 1 bernama Ouyezi meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, orang itu telah mencapai ambang kuasa Royal Great Weapons Craftsman lebih cepat daripada dia. Orang itu tidak bisa menerobos ke tahap Martial Monarch, itu sebabnya dia tidak dapat memantapkan Pilfire kuasa Royal Great dan dengan demikian, gagal menjadi kuasa Royal Great Weapons Craftsman. Selama era itu, tidak banyak Kaisar Bela Diri di benua awan sehingga fragmen kedalaman panggung raja cukup langka saat itu. Melalui ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian mengetahui situasi saat itu. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali,
alasan mengapa studinya tentang penyempurnaan senjata Dao begitu lancar adalah semua berkat bimbingan Ouyezi. Ouyezi adalah satu-satunya guru yang diakui dalam reinkarnasi keduanya. Setelah Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali membuat sebuah terobosan ke tahap Martial Monarch dan memperoleh fragmen kedalaman tahap Monarch pertamanya setelah membunuh Martial Monarch pertamanya, dia ingin memberikannya kepada Ouyezi. Siapa yang bisa tahu pada saat itu bahwa Ouyezi telah meninggalkan dunia ini? Karena untuk alasan ini, dia telah memberikan fragmen kedalaman kepada putra satu-satunya Ouyezi, Hong Ye. Duan Lingtian melewati ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali karena dia menemukan cincin di jari Oulai familiar. Melalui ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali, dia menemukan bahwa dia telah melihat cincin di Ouyezi di kehidupan masa lalunya. Karena itu, dia samar-samar bisa menebak bahwa klan Ou di Gunung Utara memiliki hubungan dengan Ouyezi. Namun, dia tidak menyangka hubungannya akan begitu dalam. Klan Ou Gunung Utara didirikan oleh cucu Ouyezi. Demi Ouyezi, aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini. Duan Lingtian sadar dan melirik Oulai dengan acuh tak acuh. Dia melemparkan cincin itu kembali ke Oulai dengan mengangkat tangannya. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali sebagai reinkarnasi ketiganya. Demi Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali, dia akan menyelamatkan nyawa Oulai sekali ini. Oulai sangat gembira ketika dia tahu dia akan hidup. Apalagi fakta bahwa cincin itu juga dikembalikan kepadanya. Namun, dia dengan cepat tenang. Apakah leluhurmu berteman baik dengan leluhur klan Ou kita? Oulai bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Duan Lingtian. Ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal yang bisa dia pikirkan. Bisa dibilang begitu, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh. Pergi sekarang. Oulai menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat berbalik untuk pergi seolah dia takut Duan Lingtian akan berubah pikiran. Lurui tercengang saat melihat Duan Lingtian melepaskan Oulai, tapi dia tetap diam. Sepertinya Ouyezi atau sesuatu dari klan Ou itu pasti teman tetua Duan 10.000 tahun yang lalu. Kalau tidak, tetua Duan tidak akan membiarkannya pergi, Lurui berspekulasi. Di bawah pengawasan yang lain, sosok Duan Lingtian menghilang dalam sekejap sebelum muncul kembali. Ternyata, dia pergi untuk mengumpulkan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman dari Cheng He dan 3 lainnya. Yang mengejutkannya, fragmen kedalaman Mo Jie ternyata adalah fragmen kedalaman pedang. Xiong Quan, di bawah semua tatapan iri, Duan Lingtian mengangkat tangan dan melemparkan fragmen kedalaman pedang ke Xiong Quan. Xiong Quan menangkapnya dengan penuh semangat seolah-olah dia telah memperoleh harta yang langka. Dia bukan lagi orang yang gegabah yang belum pernah melihat banyak hal di dunia. Dia tahu tanpa ragu bahwa hal yang diberikan tuan mudanya kepadanya adalah fragmen kedalaman pedang yang berharga. Dengan fragmen kedalaman ini, dia bisa memahami kedalaman pedang dengan cepat. Setelah dia menembus ke tahap transformasi Void, dia akan dapat menggunakan buah roh untuk mendorong basis kultivasinya hingga terobosan ke tahap Martial Monarch dalam satu gerakan dan menjadi Martial Monarch. Pada saat itu, saya akan dapat membantu tuan muda saya. Xiong Quan menantikan apa yang akan terjadi di masa depan. Bab 1113, Bentuk ke-9, Bentuk Naga Surgawi. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pemimpin klan. Duan Lingtian memandang Lurui yang sedang menatap 3 fragmen kedalaman di tangannya. Mata Lurui dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Bukan hanya dia, bahkan para tetua dan murid klan Lu menatap tajam ke 3 fragmen kedalaman di tangan Duan Lingtian. 3 fragmen kedalaman mewakili 3 pusat kekuatan Martial Monarch. Penatua Duan, jawab Lurui dengan hormat tanpa penundaan ketika dia mendengar Duan Lingtian memanggilnya. Dia sebelumnya menghormati Duan Lingtian karena identitasnya, tetapi dia saat ini menghormati Duan Lingtian karena kekuatannya yang menakutkan. 3 fragmen kedalaman tahap raja ini akan diberikan kepada keluarga. Duan Lingtian mengangkat tangannya dan melemparkan 3 fragmen kedalaman di tangannya ke Lurui seolah-olah dia sedang membuang sampah. Namun, Lurui menangkapnya dan memegangnya seperti harta karun. Dia mengucapkan terima kasih kepada Duan Lingtian dengan penuh semangat. Saya berterima kasih kepada Penatua Duan atas hadiahnya atas nama keluarga. Fragmen kedalaman panggung raja sangat berharga bahkan untuk keluarga seperti klan Lu. Hanya mantan pemimpin klan Lu Qiu, yang mampu membunuh seniman bela diri Raja Bela Diri tingkat pertama,
kedua atau ketiga biasa dengan basis kultivasinya di tahap martial monarch tingkat keempat dan mendapatkan fragmen kedalaman tahap raja di tubuh mereka. Namun, berapa banyak martial monarch yang bisa ditemui seseorang selain dari pasukan kelas 2 di Southern Outerland? Lu Qiyu tidak akan berani membunuh begitu saja seorang martial monarch bahkan jika dia benar-benar bertemu dengannya. Siapa yang tahu jika membunuh seorang raja bela diri akan membawa masalah bagi klan Lu. Dengan dia di perkebunan Lu Clan tidak perlu khawatir jika orang datang mencari masalah. Namun, bisakah orang-orang dari Lu Clan menghindari keluar? Bisakah dia melindungi setiap orang di klan Lu pada saat yang bersamaan? Karena alasan itu, Lu Qiyu tidak akan membunuh martial monarch lain jika tidak diperlukan. Tidak ada cara baginya untuk mendapatkan fragmen kedalaman untuk klan Lu jika dia tidak membunuh raja bela diri. Jika klan Lu menginginkan pembangkit tenaga listrik martial monarch lainnya, mereka akan membutuhkan fragmen kedalaman. Kalau tidak, itu akan sangat sulit. 3 fragmen kedalaman yang diberikan Duan Lingtian kepada Lu Rui sangat berguna. Itu sudah cukup untuk membantu Lu Clan menghasilkan 3 pusat kekuatan martial monarch dalam waktu dekat. Lu Rui bukan satu-satunya yang bersemangat. Kebanyakan orang dari Lu Clan juga bersemangat. Pemimpin klan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya orang yang sederhana. Saya tidak akan memperlakukan mereka yang memperlakukan saya dengan baik. Duan Lingtian tersenyum tipis. Apa yang dia maksud sudah jelas. Sebelumnya, klan Lu telah melindunginya dan menunjukkan kebaikan padanya, dia menghargainya tidak peduli bagaimana akhirnya. Fragmen kedalaman dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih. Kamu bisa memecat semua orang. Duan Lingtian melirik kerumunan. Mereka semua adalah tetua dan murid Lu Clan. Mata semua orang tertuju padanya. Kata-kata Duan Lingtian tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk Lu Rui. Lu Rui mendengarnya dan segera membubarkan para tetua dan murid klan Lu. Seketika, hanya ada beberapa orang yang tersisa di tempat kejadian. Hanya Lu Rui, Lu Qiyu mantan pemimpin klan, dan 3 tetua penjaga klan Lu yang tersisa dari klan Lu. Penatua Duan, Lu Qiyu dan 3 tetua penjaga klan Lu memandang Duan Lingtian. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Lu Qiyu masih sedikit tenang karena dia tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian sangat kuat, dia beralasan bahwa itu karena Duan Lingtian adalah reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari 10.000 tahun yang lalu. Keberadaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Namun, 3 tetua penjaga klan Lu tidak tahu tentang latar belakang Duan Lingtian. Lu Yuan, yang gemuk seperti bola, mengedipkan mata kecilnya saat dia melihat Duan Lingtian. Dia bertanya dengan senyum di wajahnya yang gemuk, Penatua Duan, energi sebelumnya memiliki 5 warna, apakah itu kemampuan bawaanmu? Setelah Lu Yuan mengajukan pertanyaan, Lu Gui dan Lu Zi juga menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Mereka juga penasaran dengan masalah itu. Energi 5 warna yang ditampilkan Penatua Duan sebelumnya benar-benar menakutkan. Sampai-sampai dia bisa membunuh 2 pembangkit tenaga listrik tahap martial monarch tingkat keempat meskipun basis kultivasinya hanya di tahap martial monarch tingkat pertama. Kamu bisa menganggapnya begitu. Duan Lingtian mengangguk ringan. Dia tidak repot-repot menjelaskan karena mereka pikir dia adalah varian. Kita bisa mempertimbangkannya begitu. Mereka bertiga tercengang. Mereka memperhatikan Duan Lingtian tampaknya tidak mau membahasnya sehingga mereka dengan bijaksana menutup mulut dan bergiliran untuk pergi. Akhirnya, hanya Lu Rui dan Lu Qiyu yang tersisa dari klan Lu. Adapun Feng Tianwu dan Xiong Quan, salah satu dari mereka berdiri di samping Duan Lingtian, dan yang lainnya berdiri di belakang Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang mereka berdua dan berkata, "Pemimpin klan, mantan pemimpin klan, jika tidak ada yang lain, Anda juga boleh pergi." Penatua Duan, istirahatlah dengan baik. Kami akan pergi. Lu Rui dan Lu Qiyu dengan bijaksana pergi. Tuan muda, kekuatanmu. Setelah mereka pergi, Xiong Quan menatap Duan Lingtian dengan mata bersinar. Dia sangat tertarik dengan apa yang terjadi pada Duan Lingtian dalam 3 bulan terakhir sehingga kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Saya memiliki terobosan dalam metode kultivasi saya. Duan Lingtian tersenyum kecil. Xiong Quan, kamu berkultivasi dengan benar, dengan fragmen kedalaman pedang dan dorongan dari buah roh, kamu seharusnya bisa menerobos ke tahap martial monarch dengan cepat. Ya, Xiong Quan mengangguk. Tuan muda, saya akan kembali berkultivasi sekarang.
Dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi begitu dia selesai berbicara. Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dengan mata selembut air dan bertanya sambil tersenyum, "Tianwu, bagaimana kekuatanmu?" Transformasi Void tingkat ke-7. Rasa dingin di wajah Feng Tianwu menghilang saat berhadapan dengan Duan Lingtian. Dia mengedipkan matanya yang jernih dan berkata dengan lembut, "Saya juga telah memahami konsep api panggung raja tingkat keempat." Transformasi Void tingkat ke-7. Konsep api panggung raja tingkat keempat. Duan Lingtian mengangkat alisnya karena terkejut. Ini berarti jika kamu sepenuhnya mengerahkan kekuatanmu dengan pedang roh kuasa Royal Grade, kekuatanmu setara dengan kekuatan satu naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. Energi asal seorang seniman bela diri transformasi kekosongan tingkat ke-7 setara dengan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Pedang roh kelas kerajaan kuasi bisa meningkatkannya 1 kali lipat menjadi 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Selain itu, Feng Tianwu telah memahami konsep api panggung raja tingkat keempat yang setara dengan kekuatan 5000 naga bertanduk kuno. Kedalaman apinya akan meningkatkan kedalaman pedangnya ke tingkat yang sama. Itu berarti kedalaman pedangnya berada di kedalaman pedang tahap raja tingkat keempat. Demikian pula, itu setara dengan 5000 kekuatan naga bertanduk kuno. Secara total, itu setara dengan kekuatan 12.000 naga bertanduk kuno. 10.000 kekuatan naga bertanduk kuno setara dengan 1 kekuatan naga hitam kuno. Selama fenomena langit dan bumi, 10.000 siluet naga bertanduk kuno akan bermanifestasi sebagai 1 siluet naga hitam kuno. Feng Tianwu mengangguk. Jika dia sepenuhnya mengerahkan kekuatannya, dia bisa mengerahkan kekuatan 1 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. "Saya tidak berharap Anda meningkat begitu banyak dalam waktu 3 bulan, kata Duan Lingtian. "Saya telah meningkat banyak tetapi tidak sebanyak yang Anda lakukan," jawab Feng Tianwu. "Aku berbeda." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Feng Tianwu, dan dia menjadi sedikit terganggu. Perubahannya dalam beberapa bulan terakhir terasa seperti mimpi ketika dia memikirkannya. Berbeda, Duan Lingtian tersentak kembali ke kenyataan ketika dia mendengar pertanyaan Feng Tianwu. Dia mengangguk. "Ngomong-ngomong, hal yang sama berlaku untukmu. Manfaatkan waktu untuk berkultivasi dengan baik, kami akan kembali ke Gurun Utara setelah kultivasimu meningkat." Duan Lingtian melanjutkan berkata, "Setelah basis kultivasi Xiongquan meningkat saat kita kembali ke Gurun Utara, kita akan menyeberangi sungai Ruosui dan menuju ke tanah dalam." Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa sedikit bersemangat ketika memikirkan dua kata ini. Tanah dalam bukanlah apa-apa baginya karena dia memiliki ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali dari 2 kehidupan sebelumnya, tetapi itu masih akan menjadi kunjungan pertamanya ke tempat di mana pembangkit tenaga listrik adalah pemandangan umum. Berada di sana secara pribadi benar-benar berbeda dari menjelajahi ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali. Gurun Utara. Wajah Feng Tianwu menegang ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Apakah kita akan menemui ayahku?" Dia telah belajar tentang masa lalunya dari Duan Lingtian sehingga dia tahu ayahnya berada di Sekte Blade di Gurun Utara. Duan Lingtian melihat ketidakpastian di wajah Feng Tianwu dan bertanya, "Kenapa? Kamu tidak mau pergi?" "Tidak, aku hanya merasa sedikit gugup." Feng Tianwu menggelengkan kepalanya. Dia tampak sedikit tersesat. "Ayahku, aku tidak bisa mengingat apapun sama sekali." Apa menurutmu dia akan marah?" "Tentu saja tidak." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil langkah lebih dekat ke Feng Tianwu sebelum dia mengulurkan tangan untuk membelai lembut rambut panjangnya untuk menghiburnya. "Jangan khawatir, ayahmu orang yang baik." Ada rona merah langka di wajah cantik Feng Tianwu karena jarak dekat Duan Lingtian. Tubuh maskulinnya menyebabkan jantungnya berdegup kencang di dadanya. "Pergi berkultivasi, setelah basis kultivasi Anda menembus ke tahap Martial Monarch, kami akan kembali ke Gurun Utara," kata Duan Lingtian kepada Feng Tianwu. Feng Tianwu mengangguk patuh sebelum dia menghilang seperti peri api di depan mata Duan Lingtian. Akhirnya, hanya Duan Lingtian yang tersisa berdiri di udara. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan energi muncul di tangannya. Energi itu memiliki 5 warna. "Ini luar biasa," Duan Lingtian bergumam ketika dia melihat energi di tangannya. Nafasnya semakin cepat tanpa sadar. Sebulan yang lalu, dia telah berhasil memahami 3 kedalaman panggung raja selama kultivasi tertutupnya yang ketat. Kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama,
kedalaman angin tahap raja tingkat pertama, dan kedalaman bumi tahap raja tingkat pertama. Selain itu, kedalaman anginnya akan meningkatkan kedalaman apinya ke tingkat yang sama. Itu berarti dia telah memahami 4 kedalaman tahap raja. Sementara itu, basis kultivasinya juga meningkat. Dia telah menembus ke tahap Martial Monarch dan berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Dia juga mulai mengolah bentuk ke-9 dari teknik berdaulat perang 9 naga yang juga merupakan bentuk terakhir. Itu disebut bentuk naga surgawi. Bab 1114, Kedalaman yang Menyatu. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Duan Lingtian mencoba untuk mengolah teknik penguasaan perang 9 naga bentuk ke-9, bentuk naga surgawi. Dia mulai dengan mengolah keterampilan bela diri pertahanan tingkat lanjut surga, penghalang 9 naga yang merupakan bagian dari bentuk naga surgawi. Setelah penghalang 9 naga dikultivasikan ke puncak, seseorang dapat mengubah energi mereka menjadi 9 naga surgawi dan membungkusnya di sekitar diri sendiri sebagai bentuk perlindungan. Itu adalah keterampilan bela diri defensif yang sangat kuat. Namun, Duan Lingtian saat ini belum mengembangkan keterampilan bela diri ini. Meski begitu, bentuk ke-9 teknik perang 9 naga, bentuk naga surgawi masih mengejutkan Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian telah menembus ke tahap Martial Monarch dan mulai mengolah bentuk ke-9 teknik perang 9 naga, bentuk naga surgawi, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Awalnya, dia bisa menggunakan kedalaman anginnya untuk meningkatkan kedalaman apinya. Namun, dia menemukan bahwa kedalaman apinya juga dapat meningkatkan kedalaman airnya. Kedalaman api meningkatkan kedalaman air. Kedengarannya tidak mungkin. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa air menghambat api dan bahwa air dan api adalah elemen yang berlawanan? Namun, Duan Lingtian berhasil meningkatkan kedalaman airnya melalui kedalaman apinya ke tingkat yang sama. Mungkin karena api dan air adalah dua ekstrem. Api pada ekstremnya memunculkan air. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang masuk akal yang bisa dibuat Duan Lingtian. Ini berarti bahwa Duan Lingtian telah memahami kedalaman air, kedalaman pedang, kedalaman angin, kedalaman bumi, dan kedalaman api. 5 jenis kedalaman. Selain itu, semuanya adalah kedalaman tahap raja tingkat pertama. Meskipun basis kultivasi Duan Lingtian berada pada tahap raja bela diri tingkat pertama, dia telah menguasai 5 kedalaman. Bahkan jika mereka hanya berada di kedalaman tahap raja tingkat pertama, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Tidak akan terlalu mengejutkan jika ini adalah satu-satunya kejutan bentuk ke-9 teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga surgawi telah disiapkan untuk Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian juga telah berhasil memahami kedalaman gunturnya ke kedalaman guntur tahap raja tingkat pertama melalui fragmen kedalaman guntur. Setelah dia memahami kedalaman guntur, dia menemukan energi asal di tubuhnya memancarkan kekuatan misterius ketika dia menggunakan metode kultivasi mental bentuk naga surgawi untuk berkultivasi. Kedalaman alam adalah kedalaman angin, kedalaman api, kedalaman guntur, kedalaman air, dan kedalaman bumi. Ini adalah 5 kedalaman yang Duan Lingtian pahami. Awalnya, Duan Lingtian tidak mengharapkan kekuatan misterius dari bentuk naga surgawi untuk mempengaruhi 5 kedalaman alam. Segera setelah itu, dia terkejut ketika dia menemukan 5 kedalaman alam telah menyatu menjadi satu karena kekuatan misterius dan berubah menjadi jenis energi yang sama sekali baru. Energi itu dalam bentuk kedalaman, tetapi itu berbeda dari kedalaman biasa. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa itu berbeda. Itu karena energi 5 warna baru memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, jika dia mengerahkan 5 kedalaman alam tahap raja tingkat pertama, kekuatannya akan setara dengan kekuatan 1 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. Kesampingkan kemampuan kedalaman bumi untuk menarik dukungan dari energi bumi atau kemampuan kedalaman angin untuk memicu dan memperkuat kedalaman api, 5 kedalaman alam tahap raja tingkat pertama setara dengan kekuatan 10.000 naga bertanduk kuno atau 1 naga hitam kuno. Bahkan dengan dorongan dari energi bumi dan kedalaman angin yang memicu kedalaman api, itu setara dengan kekuatan 1 naga hitam kuno dan 2000 naga bertanduk kuno. Karena itu, adegan ketika dia bereksperimen dengan menggabungkan 5 kedalaman alam bersama-sama masih segar di benaknya. Setelah Duan Lingtian menggabungkan kedalaman bersama, dia dapat dengan jelas mengingat adegan di mana dia mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membentuk fenomena langit dan bumi. Ada 2 siluet naga hitam kuno. 2 naga hitam kuno.
Ada tambahan 8.000 kekuatan naga bertanduk kuno dibandingkan dengan ketika dia secara rutin menggunakan 5 kedalaman alam tahap raja tingkat pertama. Akhirnya, Duan Lingtian menemukan bahwa 5 kedalaman alam tahap raja tingkat pertama tidak terpisah setelah mereka menyatu bersama dan telah berubah menjadi energi baru sebagai gantinya. Saat ini, dia tidak bisa memobilisasi satu kedalaman alam, dia hanya bisa memobilisasi kedalaman alam yang menyatu. Itu juga bisa dianggap sebagai kedalaman. Kedalaman baru, tidak peduli apa itu, ini pasti bermanfaat bagiku. Senyum muncul di wajah Duan Lingtian. Awalnya, Duan Lingtian hanya bahagia sesaat sebelum dia tenggelam dalam pikirannya. Kedalaman baru memang kuat, tetapi seberapa cepat dia bisa memahami dan memperbaikinya. Meskipun 5 kedalaman alam tidak sekuat kedalaman yang baru, dia dapat dengan cepat memahami dan meningkatkannya melalui fragmen kedalaman yang sesuai. Duan Lingtian cukup prihatin dengan masalah ini. Dia hanya menghela nafas lega setelah dia mengetahui bahwa dia dapat memahami dan meningkatkan kedalaman baru melalui semua jenis kedalaman alam yang telah dia pahami. Faktanya, dia menyadari bahwa dia dapat memahami dan meningkatkan kedalaman baru lebih cepat jika dia memegang 3 fragmen kedalaman alam yang berbeda di tangannya. Misalnya, ketika dia memegang fragmen kedalaman angin, fragmen kedalaman guntur, dan fragmen kedalaman bumi. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin sekarang adalah peningkatan kedalaman baru, akan luar biasa jika itu seperti kedalaman panggung kaisar. Duan Lingtian melamun. Kedalaman panggung kaisar. Tingkat pertama setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno. Tingkat kedua setara dengan kekuatan 3 naga hitam kuno. Kedalaman tahap kaisar tingkat ke-9 setara dengan kekuatan 10 naga hitam kuno. Jika kedalaman fus baru yang Duan Lingtian pahami dapat naik ke kedalaman tahap kaisar, bukankah itu berarti dia telah menguasai kedalaman tahap kaisar di tahap martial monarch? Apa artinya bagi seorang raja bela diri untuk menguasai kedalaman tahap kaisar? Kedalaman fus setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno, dan itu jauh lebih kuat daripada kedalaman tahap raja tingkat ke-9 biasa. Kedalaman tahap raja tingkat ke-9 biasa hanya setara dengan 1 kekuatan naga hitam kuno. Saat ini, kedalaman fus Duan Lingtian setara dengan 2 kedalaman tahap raja tingkat ke-9 biasa. Itu setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno. Seorang seniman bela diri tahap raja bela diri tingkat pertama yang menguasai 2 kedalaman tahap raja tingkat ke-9. Siapa yang akan percaya? Selain itu, selain dari fus profundity, saya juga telah memahami profundity pedang tahap raja tingkat pertama. Duan Lingtian bergumam dengan suara rendah saat matanya berbinar. Kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama setara dengan 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Selain itu, energi asal tahap raja bela diri tingkat pertama setara dengan 2000 kekuatan naga bertanduk kuno, dan pedang roh kelas kerajaan kuasi memberikan peningkatan tambahan 1 kali lipat. Jika saya melepaskan kekuatan penuh saya sekarang, kekuatan saya setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno dan 6000 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat senyum di wajahnya melebar. Artis bela diri tahap martial monarch tingkat ke-6 biasa memiliki kekuatan yang setara dengan 8000 kekuatan naga bertanduk kuno jika mereka sepenuhnya mengerahkan energi asal mereka. Dengan tambahan senjata roh kelas 1, itu akan meningkatkan kekuatannya sebesar 88%. Itu berarti akan memberikan tambahan 7000 kekuatan naga bertanduk kuno. Katakanlah dia telah memahami kedalaman tahap raja tingkat ke-6 dan 2 kedalaman tahap raja tingkat pertama. Ketiga kedalaman itu akan setara dengan 11.000 kekuatan naga bertanduk kuno atau kekuatan 1 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno. Secara keseluruhan, kekuatannya akan setara dengan kekuatan 2 naga hitam kuno dan 6000 naga bertanduk kuno. Itu hampir sama dengan kekuatanku saat ini. Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya saat ini. Namun, saya yakin saya akan dapat membunuh seorang seniman bela diri tingkat ke-6 martial monarch stage jika saya bertemu satu. Kekejaman berkedip di mata Duan Lingtian. Dia tidak tahu kapan, tetapi 9 pedang muncul di sekitar tubuhnya. Ke-9 pedang melayang di sekitar tubuhnya dan memancarkan niat membunuh. Tiba-tiba, Duan Lingtian berteriak, teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. 9 pedang yang melayang di sekitar tubuhnya melesat seketika dan berubah menjadi 9 garis cahaya yang bergerak cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga rata-rata orang tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Kilat bersinar 9 naga. Duan Lingtian memanggil tanpa jeda. Seketika,
Masing-masing dari 9 garis cahaya yang bergerak cepat yang terbang keluar berubah menjadi 9 naga surgawi. Ada 81 naga surgawi secara total. Saat 81 pasang mata naga surgawi berkedip, 162 sinar cahaya yang sangat bersinar keluar dan menghilang di cakrawala. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Duan Lingtian hanya berhasil menangkap jejaknya. Teknik kontrol pedang kesengsaraan tahap ke-9 kesempurnaan dan kilatan cahaya tingkat kesempurnaan 9 naga, aku akan menang jika aku menggunakan keduanya bersama-sama. Dalam waktu yang dibutuhkan Duan Lingtian untuk mengangkat lengannya, 9 pedang yang terbang keluar kembali dan bergabung menjadi satu lagi sebelum jatuh dengan lembut ke tangan Duan Lingtian. Itu adalah kuasa Royal Great Spirit Sword milik Duan Lingtian yang bertuliskan formasi Split Unite yang ajaib. Formasi Split Unite ini bukan ilusi. Rasanya bukan dari benua awan, aku bahkan tidak tahu dari mana Raja Pedang Tempes mendapatkannya. Semakin banyak Duan Lingtian belajar tentang formasi Split Unite, semakin dia merasa itu luar biasa. Itu bisa membagi objek yang sebenarnya menjadi 9, dan itu bukan hanya gambar. Itu benar-benar menentang logika. Segera, perhatian Duan Lingtian bergeser. Sekarang, energi spiritual saya telah meningkat sesuai dengan peningkatan basis kultivasi saya ke tahap Martial Monarch tingkat pertama. Itu cukup untuk secara bersamaan mengendalikan 9 pedang. Saya telah resmi memasuki tahap kesempurnaan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Bab 1115, Sekte Yin Yang. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ini benar-benar layak menjadi bentuk ke-9 teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga surgawi, ini benar-benar seperti dewa. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Ada senyum di wajahnya. Sejak dia menembus ke tahap Martial Monarch, kekuatannya melonjak saat dia melewati beberapa level hanya dalam sekali jalan. Dia telah mencapai tahap di mana dia sebanding dengan seniman bela diri tingkat ke-6 Martial Monarch Stage. Dia bahkan bisa membunuh seniman bela diri tingkat ke-6 Martial Monarch Stage biasa tanpa terlalu banyak kesulitan. Semua itu berkat bentuk ke-9 teknik perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia hanya tahu bentuk ke-9 teknik berdaulat perang 9 naga, bentuk naga surgawi, dapat memunculkan kedalaman jenis baru. Namun, dia tidak tahu kedalaman apa itu. Melalui bentuk ke-9 teknik perang 9 naga, bentuk naga surgawi, Duan Lingtian dapat meningkatkan kedalaman air melalui kedalaman api meskipun itu adalah elemen yang saling bertentangan. Saya tidak dapat menemukan apapun tentang perpaduan kedalaman alam dalam memori Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Ini berarti bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali tidak tahu ini akan terjadi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai tahap di mana bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali tidak mencapainya. Kedalaman menyatu. Duan Lingtian bergumam dengan suara rendah ketika dia melihat kedalaman di tangannya yang berisi 5 warna dengan mata berbinar. Saya harap Anda seperti kedalaman panggung Kaisar dan akan menambah kekuatan naga hitam kuno lainnya setiap kali saya meningkatkan tingkat. Duan Lingtian kembali ke kamarnya setelah dia pulih dari keterkejutannya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Duan Lingtian menutup matanya untuk berkultivasi dengan 3 fragmen kedalaman di tangannya. Mereka semua adalah fragmen kedalaman alam. Tidak ada fragmen kedalaman pedang. Menurut pendapat Duan Lingtian, lebih penting untuk meningkatkan Fus Profundity karena memiliki potensi lebih dari Sword Profundity. Tentu, itu tidak berarti dia menyerah pada Sword Profundity. Sementara dia memahami kedalaman Fus melalui 3 fragmen kedalaman alam, dia juga memahami informasi tidak jelas yang dia hafal dari pedang Dao yang terkandung dalam kata pedang yang ditulis oleh pedang Saint Feng Qingyang. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa akan lebih dapat diandalkan untuk memahami pedang Dao yang ditinggalkan oleh pedang Saint Feng Qingyang daripada meningkatkan kedalaman pedang melalui fragmen kedalaman. Waktu berlalu dengan tenang. Hanya dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Duan Lingtian membuka matanya. Ada kilatan di matanya. Keampuhan obat dari pil kelahiran kembali di tubuh saya benar-benar mendidih ketika basis kultivasi saya menembus ke tahap Martial Monarch, dengan bantuan kemanjuran obat pil kelahiran kembali. Kemacetan yang mengarah ke tahap Martial Monarch tingkat kedua telah muncul di saya tubuh. Beri aku 1 bulan lagi. Saya yakin saya akan mampu menembus ke tingkat kedua Martial Monarch Stage.
Duan Lingtian berpikir saat senyum muncul di wajahnya. Dengan bantuan khasiat obat kuat dari pil kelahiran kembali, kemajuannya di tahap martial monarch dapat dianggap sebagai tantangan surga. Setelah basis kultivasi seorang seniman bela diri mencapai tahap martial monarch, mereka tidak bisa lagi dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka melalui buah roh. Semuanya akan berkembang perlahan dan pasti. Tentu, itu tidak berarti tidak ada jalan pintas. Meskipun seniman bela diri di tahap martial monarch atau di atas tidak bisa lagi dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka melalui mengkonsumsi buah roh, mereka dapat mempercepat kultivasi mereka melalui semua jenis pil yang mirip dengan buah roh halus yang dibuat untuk seniman bela diri transformasi Void. Secara alami, itu hanya sedikit lebih cepat. Itu masih kurang dibandingkan dengan khasiat obat dari pil kelahiran kembali. Pil kelahiran kembali dapat dianggap sebagai raja dari semua pil. Pil biasa tidak sebanding dengan itu. Pil yang sebanding dengan pil kelahiran kembali adalah pil yang sangat langka dan berharga. Mereka tidak akan lebih sulit untuk diperoleh daripada pil kelahiran kembali. Karena alasan ini, kecepatan kultivasi Duan Lingtian sangat cepat dibandingkan dengan seniman bela diri martial monarch stage lainnya. Belum lebih dari 2 bulan sejak Duan Lingtian menembus ke tingkat pertama martial monarch stage, tapi dia yakin dia akan mampu menembus ke tingkat kedua martial monarch stage hanya dalam 1 bulan lagi. Artinya, dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk menerobos ke tahap martial monarch tingkat pertama dan kemudian ke tahap martial monarch tingkat kedua. Kecepatannya terlalu menantang surga. Jika tersiar kabar, banyak seniman bela diri martial monarchs akan terkejut. Sekarang, Tianwu seharusnya hampir menembus ke tahap martial monarch, gumam Duan Lingtian. Karena Tianwu belum menembus, saya akan memurnikan beberapa pil. Sekarang saya dapat menyingkat kuasa Royal Great Pil Fire, saya dapat memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian yang lebih tinggi lagi. Mata Duan Lingtian berbinar, ada gumpalan api di telapak tangannya saat dia mengangkat lengannya. Gumpalan api berbeda dari pil fire kelas 1 yang dia gunakan untuk mengembun. Pil fire kelas 1 yang dia miliki adalah pil fire Violet Gold. Nyala api berwarna ungu terjalin dengan emas. Namun, nyala api saat ini benar-benar kemasan. Lebih tepatnya, itu adalah api emas gelap. Bahkan jika 100 alkemis hadir, tidak satu pun dari mereka yang dapat mengidentifikasi pil fire. Ini karena pil fire kuasa Royal Grade lebih unggul daripada pil fire kelas 1. The kuasa Royal Grade Pil Fire juga dikenal sebagai Dark Gold Pil Fire. Setelah Duan Lingtian memadatkan api pil emas gelap, dia mengeluarkan kualinya. Ketika dia melihat kuali di depannya, dia menyadari bahwa dia telah melupakan sesuatu yang penting. Kualinya saat ini hanyalah senjata roh kelas 1, itu tidak akan mampu menahan api pil kelas kerajaan kuasi miliknya. Aku bisa memadatkan kuasa Royal Grade Weapon Flame sekarang untuk menaikkan level kualiku ke kuasa Royal Grade, tapi, aku tidak punya cukup bahan untuk itu. Duan Lingtian tersenyum pahit saat dia memadamkan api pil kelas kerajaan semu. Aku akan membuatnya setelah kita kembali ke Gurun Utara, Tianwu seharusnya hampir selesai dengan terobosannya. Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya dan tiba di depan pintu kamar Feng Tianwu. Dia memperluas energi spiritualnya ke dalam ruangan dan dengan mudah mendeteksi situasi Feng Tianwu. Seperti yang dia duga, Feng Tianwu berada di ambang menerobos ke tahap martial monarch. Sedikit lagi, dan dia akan berhasil menerobos ke tahap martial monarch untuk menjadi pembangkit tenaga listrik martial monarch. Menilai dari situasi Tianwu, dia mungkin perlu beberapa hari lagi untuk menerobos. Aku akan mencari pemimpin klan dan melihat apakah klan Lu memiliki bahan yang kubutuhkan. Selain itu, aku bisa bertanya kepada pemimpin klan apakah dia tahu kekuatan negeri asing mana KR dan Little Fair berada. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia pergi mencari pemimpin klan Lu Rui. Lu Rui segera menghentikan semua yang dia lakukan ketika dia tahu Duan Lingtian datang untuk mencarinya. Dia buru-buru keluar untuk menyambutnya. Penatua Duan, Lu Rui menyapa Duan Lingtian dengan hangat saat dia membawanya ke aula utama mansionnya. Duan Lingtian tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Dia tersenyum tipis dan memberi selamat kepada Lu Rui. Selamat, pemimpin klan. Penatua Duan memperhatikannya. Kejutan terlihat jelas di wajah Lu Rui. Dia baru saja menembus ke tahap martial monarch kemarin. Sejauh ini, satu-satunya orang di Lu klan yang tahu bahwa dia memiliki terobosan adalah dirinya sendiri. Dia tidak berharap Penatua Duan yang baru saja melihatnya akan dapat melihat perubahannya. Dia tidak bisa tidak berseru,
benar-benar layak menjadi reinkarnasi ketiga dari Kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia dengan belak-belakan berkata, "Pemimpin klan, saya datang kali ini untuk meminta bantuan." "Penatua Duan, kamu terlalu baik, permintaan apapun yang kamu miliki, klan Lu akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya," kata Lu Rui dengan sungguh-sungguh tanpa rasa khawatir. Dia tidak berani mengabaikan Penatua Duan. Bahkan jika dia mengabaikan identitas dan kekuatan luar biasa Duan Lingtian, dia hanya mampu menerobos ke tahap marsial monark karena restu Penatua Duan. Oleh karena itu, dia berkewajiban untuk bekerja untuk Penatua Duan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang sulit, aku hanya butuh beberapa bahan. Aku ingin tahu apakah Lu klan memilikinya, jadi aku datang untuk bertanya padamu." "Bahan apa?" Lu Rui bertanya. Setelah itu, Duan Lingtian membuat daftar bahan yang dia butuhkan. Bahan-bahan itu diperlukan untuk meningkatkan kualinya. Meskipun mereka tidak dianggap langka di tanah dalam di benua awan, mereka cukup langka di tanah luar. Itulah mengapa dia tidak yakin apakah klan Lu memilikinya. Bagaimanapun, klan Lu hanyalah kekuatan kelas 2 di tanah luar di benua awan. "Saya akan pergi mencarinya sekarang, mohon tunggu sebentar, Penatua Duan." Lu Rui pergi dengan tergesa-gesa begitu dia selesai berbicara. "Pemimpin klan, tolong tinggal sebentar." Duan Lingtian menghentikan Lu Rui. "Penatua Duan, apakah ada hal lain?" Lu Rui bingung. "Pemimpin klan, apakah Anda tahu sekte dengan gunung berapi dan puncak salju di perkebunannya?" "Jika saya tidak salah, semua seniman bela diri pria tinggal di dekat gunung berapi dan seniman bela diri wanita tinggal di puncak salju," Duan Lingtian bertanya. "Penatua Duan, apakah Anda berbicara tentang sekte Yin Yang?" Lu Rui segera bertanya setelah dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. "Sekte Yin Yang." Mata Duan Lingtian menjadi cerah. Dia menambahkan, "Saya tidak yakin apa namanya, sekte Yin Yang yang Anda bicarakan, apakah mereka memiliki gunung berapi dan puncak salju di tanah mereka?" Duan Lingtian menatap Lu Rui dengan penuh harap saat jantungnya mulai berdebar. Dia merasa gugup. Ini menyangkut keberadaan kedua tunangannya. Dia belum melihat dua orang yang indah selama bertahun-tahun sekarang, dan dia benar-benar merindukan mereka di dalam hatinya. "Ya," Lu Rui mengangguk. "Sejauh yang saya tahu, hanya perkebunan sekte Yin Yang yang memiliki gunung berapi dan puncak salju. Gunung itu disebut Puncak Yang, dan puncak salju disebut Puncak Yin. Semua seniman bela diri pria ada di Puncak Yang, dan seniman bela diri wanita semuanya ada di Puncak Yin," kata Lu Rui dalam satu tarikan napas. "Gunung berapi, Puncak Yang, puncak salju, Puncak Yin." Mata Duan Lingtian berbinar. Dia menyadari ada kemungkinan besar sekte yang disebutkan Lu Rui adalah sekte yang dia cari. "Apakah kamu tahu di mana sekte Yin yang berada?" Duan Lingtian bertanya dengan mendesak.